Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan mempresentasikan materi terkait dengan eh, apa free cash flow yang merupakan salah satu materi dari buku Dasar-dasar Manajemen Keuangan yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Salemba 4. Ini adalah materi dari bab 3 dan saya hanya mengambil topiknya yang free cash flow saja. Oke. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, cari e-learning manajemen keuangan dan dapatkan video pembelajaran serta soal-soal pembahasan lainnya. Oke, kita mulai ya. Kita masuk dengan definisi free cash flow atau arus kas bebas. Free cash flow adalah jumlah kas yang dihasilkan oleh perusahaan setelah dikurangkan dengan arus kas yang digunakan dalam kegiatan operasi dan investasi. Jadi, free cash flow atau arus kas bebas adalah uang kas yang ada di perusahaan setelah dikurangkan dengan arus kas untuk kegiatan operasi dan kegiatan investasi perusahaan. Ingat, ada 3 kegiatan utama dalam perusahaan: kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan ya. Jadi operating, investing, dan financing. Nah, free cash flow juga bisa kita definisikan sebagai jumlah kas yang tersedia untuk para kreditor dan para pemegang saham perusahaan. Kreditor dan pemegang saham perusahaan menginvestasikan dana yang nanti akan digunakan oleh perusahaan untuk berinvestasi dalam aset yang akan menghasilkan return untuk dan yang nantinya akan dibayarkan ke kreditur dan ke pemegang saham. Kreditur dalam bentuk bunga, pemegang saham dalam bentuk dividen. Nah, jadi free cash flow mudahnya adalah arus kas yang tersedia untuk kreditor, misalnya contoh bank atau pemegang obligasi perusahaan, dan arus kas untuk pemegang saham. Berikut ini adalah formula yang dapat digunakan untuk menghitung free cash flow. Free cash flow itu adalah earning before interest and tax ya. Jadi ini adalah earning before interest and tax dikali 1 minus tarif pajak. Kemudian ditambah penyusutan dan amortisasi. Dikurangi dengan belanja modal atau juga disebut dengan istilah capital expenditure. Capital expenditure. Ya, ini terkait dengan perubahan yang terjadi pada aset tidak lancar perusahaan. Kemudian dikurangi dengan perubahan dalam modal kerja neto ya. Jadi modal kerja neto itu adalah aset lancar dikurangi dengan liabilitas jangka pendek. Nah, perubahan dalam modal kerja berarti modal kerja neto tahun ini dikurangi modal kerja neto tahun sebelumnya karena dia ada kata-kata perubahan. Setelah kita memahami formula perhitungan free cash flow, maka kemudian kita hitung free cash flow sebuah perusahaan dan mendapati kemungkinannya adalah free cash flow-nya positif dan atau free cash flow-nya negatif. Free cash flow positif berarti kas perusahaan cukup untuk mendanai belanja modal dan modal kerja. Jadi kas internalnya cukup kalau perusahaan ingin melakukan ekspansi usaha dan untuk membiayai kegiatan operasional. Jadi untuk mendanai belanja modal dan modal kerja. Kalau free cash flow-nya negatif, maka kas yang ada itu tidak cukup untuk mendanai belanja modal dan modal kerja. Perusahaan kalau ingin mendanai belanja modal dan modal kerjanya, harus misalnya adalah menerbitkan saham baru ya, atau issuing stock atau minjem ke kreditor. Oke. Nah, berikut ini adalah contoh satu-satu perhitungan free cash flow. Berikut ini adalah informasi PT Angin Ribut di tahun 2021, earning before and tax-nya 50 miliar, tarif pajak yang berlaku 22%, penyusutan 8 miliar, belanja modal 25 miliar, kemudian modal kerja neto awal tahun 10 miliar, modal kerja neto akhir tahun 8 miliar. Pertanyaannya, berapakah free cash flow PT Angin Ribut untuk tahun 2021? Ya, dari informasi ini kita akan menghitung free cash flow PT Angin Ribut. Nah, free cash flow-nya itu berarti yang pertama, EBIT-nya
itu adalah 50 miliar dikali dengan 1 minus tarif pajaknya 22%. Kemudian ditambah penyusutannya ini 8 miliar. Kemudian dikurangi belanja modal atau capital expenditures itu 25 miliar. Dan perubahan dalam modal kerja neto adalah modal kerja neto akhir tahun 10 miliar dikurangi modal kerja neto awal tahun 8 miliar. Maka free cash flow-nya adalah 20 miliar. Dengan demikian berakhir sudah presentasi saya terkait dengan materi free cash flow yang merupakan materi dalam buku manajemen keuangan, dasar-dasar manajemen keuangan Brigham yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh Penerbit Salemba 4. Untuk soal-soal lebih lanjut, soal dan pembahasan lebih lanjut, silakan kunjungi e-learning.penerbitsalemba.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.